Pergunjingan soal pemakaian boraks dalam bakso bukanlah isapan jempol. Penelusuran kami di lapangan menunjukkan masih banyak orang yang menggunakan bahan berbahaya ini sebagai bahan pengeras bakso. Parahnya tak mudah membedakan bakso boraks dan bakso yang bebas boraks. Lalu, bagaimana dengan tikus yang diisukan juga digunakan sebagai bahan pembuat bakso? Penelusuran yang kami lakukan membawa kami menemui seorang pedagang bakso tikus di kawasan. Awalnya sih ya masalah biasa Pak, barang serba mahal gitu kan, apa serba naik lah gitu kan. Kalau kita pakai yang murni-murni kan tahu sendiri Bapak, itu harga jualnya juga kan kalau di daerah itu rendah gitu. Makanya gimana caranya? Biasanya Edi menangkap tikus saat malam hari di sawah. Atas seizinnya, kami mengikuti perburuan kali ini. Bila sedang banyak tikus, Edi bisa mendapatkan lebih dari 10 ekor setiap malamnya. Jumlah yang lumayan untuk menggantikan 1 kilogram daging sapi super senilai 50 ribuan rupiah. Ya tikus kalau bisa sih tikusnya ya model tikus sawah ya, tikus got juga saya rasa sama gitu. Ya dapat tikus sawah ya tikus sawah, kalau memang kebetulan tikus got ya tikus got dan agak besaran gitu. Hasil tangkapan kemudian dibawa pulang untuk disiapkan sebagai bahan adonan keesokan pagi harinya. Pagi harinya, setelah berbelanja adonan bakso di pasar, Edi menyiapkan daging tikus yang kemudian dicacahnya selembut mungkin sebagai bahan campuran bakso. Untuk adonan, biasanya Edi menggunakan sedikit daging segar, jeroan, dan sagu. Dengan menambahkan bumbu sedikit lebih banyak, bakso pun akan tercium lebih sedap. Kita nambahnya bumbu-bumbu penyedap rasa sama lada bawang putih itu agak banyak kan, jadi biar kecium wanginya enak gitu. Tak banyak berbeda dengan pembuatan bakso-bakso lainnya, Edi juga menjual bakso isi atau bakso urat untuk menambah aneka jenis baksonya. Sudah pasti, uratnya pun tentu urat tikus. Pengolahan bakso tikus ini juga sama persis dengan pengolahan bakso biasa. Inilah bakso yang telah matang dan ditiriskan. Secara fisik, tak ada perbedaan dengan bakso biasa. Persoalannya sekarang, bagaimana membedakan bakso biasa dengan bakso tikus ini? Sampai saat ini kayaknya belum ada yang tahu ya Pak, belum ada yang tahu gitu. Ya saya sendiri mungkin kalau memang itu di orang-orang yang buat, saya rasa saya juga nggak tahu gitu. Soalnya itu isinya di dalam gitu Pak, diaduk rapi, jadi kan setelah udah direbus kan hilang gitu. Nggak bisa ngebedain itu mah, kalau kita udah pernah makan mungkin kita baru bisa ngebedain. Orang kita juga belum pernah makan. Aksi pasangan suami istri penjual bakso tikus ini tentu bukan tanpa resiko. Bila ketahuan bisa fatal akibatnya. Maklum, di tempat mereka, masyarakatnya sangat anti makan tikus. Bahkan demi keamanan, pasangan suami istri ini tak memberitahukan anak mereka sendiri rahasia bakso tikus yang mereka buat. Ya kalau rasa takut sih pasti ada. Namanya kita bohong gitu. Ya takut juga. Tapi kita kan pintar-pintar nyimpan rahasia. Ya seperti apa, ada sedihnya, ada lucunya gitu. Kalau dia makan kita kan kasihan, tapi di dalam hati kita makanin tikus gitu. Mengikuti proses pembuatan bakso tikus buatan Edi, kami jadi bertanya-tanya.
Sebenarnya lebih berbahaya mana antara bakso tikus atau bakso boraks? Sebetulnya kalau dari segi bahaya, kita tahu ya bahwa boraks ini bahan berbahaya. Tetapi untuk tikus ini kan juga sesuatu yang bukan layak untuk kita makan. Artinya pangan yang beredar itu harus layak dan aman. Komunitas pedagang bakso menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk tidak menggunakan borak dan bahan kimia lainnya serta daging tikus untuk campuran baksonya, dan kita saling mengawasi bagi teman-teman yang menggunakan barang-barang tersebut. Karena dihimbau tidak menggunakan barang tersebut supaya kami yang tidak memakai itu tidak dirugikan. Pernahkah Anda membayangkan mengkonsumsi bahan-bahan seperti ini? Atau jangan-jangan tanpa sadar sebenarnya Anda kerap menyantapnya? Ya, bahan-bahan ini tak jarang digunakan sebagai campuran untuk membuat bakso. Anda sering menyantap bakso? Bakso bulat seperti ini tentu bukan barang asing lagi. Produk olahan yang mirip dengan bola pingpong ini sangat digemari banyak orang. Sebagai santapan, bakso bisa menjadi teman istimewa Anda. Bahkan kini aneka jenis bakso banyak tersaji di pasaran dengan segala bentuk kemasannya. Di balik kepopuleran bakso, sesekali terdengar suara-suara miring. Apakah benar penjual bakso menggunakan boraks sebagai bahan pengeras bakso? Atau bagaimana dengan kabar pengawet dalam bakso? Berpikiran ada, cuman kalau udah namanya udah suka gimana gitu. Ngeri sih, soalnya kayaknya takutnya tuh buat di badannya gitu deh. Takutnya ada kayak formalin itu kan, apalagi pengawet buat mayat, takutnya badannya ntar jadi ikut-ikutan kayak mayat lagi masalahnya. Penasaran, kami pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam pembuatan bakso. Sebelum fajar menyingsing, kami menyisir ke sebuah sudut pasar tempat para pedagang bakso biasa membeli bahan-bahan si kenyal bulat ini. Kios pertama yang dikunjungi pedagang bakso adalah toko daging. Ternyata tak hanya daging segar yang dibeli penjual bakso. Daging-daging yang sudah tak segar dan berbau pun banyak dipilih. Tujuannya tentu saja agar mendapatkan harga murah. Bahkan banyak pula penjual bakso yang mencampur daging-daging sapi ini dengan jeroan seperti tetelan, jantung, gajih, bahkan daging ayam untuk membuat bakso. Untuk menjaga agar bakso kenyal, tahan lama, dan tampak segar, para pedagang bakso menggunakan bahan tambahan. Ada pemutih, pengeras boraks, hingga pengawet benzoat. Kalau nggak ditambah pengeras kayaknya kurang kenyal gitu, kurang keras. Kalau direbus lembek gitu. Bahan-bahan seperti ini sebenarnya berbahaya. Bahan pengeras bakso atau boraks bersifat sangat beracun. Bahan ini biasa digunakan sebagai bahan sabun deterjen. Ya, boraks mungkin dalam jangka waktu singkat mungkin bisa menyebabkan mual, muntah, diare. Tetapi yang lebih kita perhatikan adalah efek jangka panjangnya, karena dia bisa mempengaruhi sistem di dalam tubuh kita. Selain boraks, pengawet atau benzoat yang biasa digunakan pun bisa mengakibatkan masalah bagi tubuh. Bila dikonsumsi berlebih bisa menyebabkan kanker. Kalau misalnya kita nggak pakai takutnya itu bakso nggak habis, kita buang jadinya.
Bahan-bahan ini kemudian dicampur dan digiling. Jijik atau tidak jijik, beginilah proses penggilingan bakso di pasar. Bila kita perhatikan, adonan bakso hasil gilingan dari daging segar dan bukan bisa kita lihat bedanya. Adonan dari daging segar berwarna kecoklatan, sementara adonan yang mengandung daging tidak segar dan jeroan berwarna keputihan. Warna putih ini karena adanya tambahan pemutih dan sagu sebagai bahan dasar adonan. Lalu, bila adonan tersebut telah menjadi bakso dan dimasak, masih bisakah dibedakan? Kalau Anda perhatikan, warna bakso dari daging segar tanpa boraks dan pengawet berwarna lebih coklat. Sementara warna bakso daging tak segar berwarna lebih putih keabu-abuan karena ada tambahan pemutih. Untuk membedakan bakso kualitas baik dan bukan, kami mencoba melakukan sebuah percobaan sederhana. 2 jenis bakso kami berikan kepada kucing. Daging dengan kualitas segar tanpa pengawet dan pengeras lahap dimakan kucing. Sementara daging satunya dengan kualitas tidak segar dan jeroan yang dicampur pengawet dan boraks dijauhi sang kucing. Penggunaan boraks sebagai bahan pengeras bakso di Indonesia cukup tinggi. Investigasi Badan Penelitian Obat dan Makanan menunjukkan hampir 1/4 bakso yang beredar di masyarakat mengandung boraks. Tentu tak semua bakso yang beredar memakai bahan pengawet, pengeras, dan pemutih. Ada juga yang benar-benar menjual bakso dengan daging segar sebagai bahan utamanya dan tetap memperhatikan kebersihan. Proses pembuatannya sama saja. Yang membedakan hanya cara menjaga mutu untuk mendapatkan hasil terbaik. Bakso yang bagus, kalau bakso yang halus itu menurut Mas warna itu agak kecoklat-coklatan. Kalau dipanasin dan dipanasi itu sama, tidak besar, tidak kecil, itu bagus. Siapa sangka di balik tampilan menggodanya tak jarang bakso menyimpan sejumlah tanya bagi penikmatnya. Isu boraks dalam bakso memang bukan hal baru. Ia akan muncul dan tenggelam, datang dan pergi lagi seperti bola pingpong. Beginilah resiko menjadi gelandangan dan pengemis di kota besar seperti Jakarta. Diburu, ditangkapi bagai hama yang harus dibasmi. Bagi kota besar, pengemis dan gelandang adalah perusak keindahan. Mereka adalah target yang harus disingkirkan dari megahnya kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berulang kali menggelar operasi kependudukan. Ratusan gelandangan dan pengemis ditangkapi setiap operasi. Suruh berdiri Pak, suruh berdiri, suruh berdiri. Namun pengemis tak pernah musnah dari ibu kota. Atas nama kebutuhan hidup, mereka tetap bertahan meski terus diusir. Buat anak saya makan, sekolah. Jadi saya ngemis bela-belain buat anak saya. Apalagi sekarang BBM mahal, segala nggak bisa diinin. Buat belanja aja nggak ada kadang-kadang. Habis kerja kuli nyuci juga nggak cukup.
Bagi para pengemis, menjadi peminta-minta adalah sebuah profesi. Segala hal akan mereka lakukan untuk mendapatkan banyak rupiah.